Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat serial Indiaku semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan Mimin. Kali ini Mimin akan mencoba membahas alur cerita sinopsis Gopi. Di episode kita kali ini, di mana terlihat Kokila dan Gopi nampak begitu senang karena rencana mereka telah berhasil untuk membujuk Parat agar menggambar ulang desain yang telah rusak itu. Sementara Kokila ia berkata di dalam hatinya bahwa ia akan mencari tahu sebab mengapa desain Parat telah rusak. Sementara Rasi ia sedang berada di dapur. Rasi ia sedang membasahi lap. Ia akan membersihkan tempat kerja Parat. Tiba-tiba Meti datang. Meti bertanya, "Nyonya Rasi, kita akan masak apa?" Rasi menolak. Kokila datang sana dan menegur Rasi. Rasi kaget dan ia menyembunyikan lap yang telah ia pegang. Kokila bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" Rasi mencoba mengelak. "Tidak, Bibi." Kemudian Kokila menyuruh Meti untuk membersihkan pilar dan Rasi akan memasak. Meti mengangguk iya, tetapi Rasi menolak. Namun Kokila tak menghiraukannya, lalu ia berjalan pergi. Di saat bersamaan, Gopi datang ke dapur, lalu kemudian Rasi meminta Gopi untuk menggantikannya memasak. Gopi sempat menolak, tetapi dia tersenyum ketika ia melihat tingkah laku si dodol Rasi. Rasi pun ada di ruangan Parat. Kemudian ia membersihkan sisa tumpahan jus yang telah ia tumpahkan. Rasi nampak begitu kesal karena ia begitu lelah membersihkan ruangan itu. Sementara Kokila ia sedang berjalan dan meminta Meti untuk membersihkan ruangan tempat kerja Parat. Rasi yang mendengar itu ia kaget. Ia pun berpura-pura untuk mencari buku di lemari. Kokila yang melihat Rasi ada di sana, ia memanggil Rasi. "Rasi, apa yang sedang kamu lakukan di sini?" Rasi menjawab, "Bibi, aku sedang mencari buku yang diminta oleh suamiku." Kokila yang mulai curiga kepada Rasi, ia berkata, "Kamu jangan coba-coba membohongiku." Rasi ia terus mencoba untuk mengelak. Di saat bersamaan, Kokila melihat lantai itu banyak semut. Kokila berkata, "Mengapa di dalam ruangan ini banyak semut?" Rasi ia kaget mendengar itu. Rasi pun ia terus mencoba membodohi Kokila. Akan tetapi Kokila tidak percaya itu. Kokila pun ia teringat dengan desain Parat yang rusak. Kokila mulai curiga dengan desain Parat karena telah ada yang sengaja merusaknya. Kokila ia berkata di dalam hatinya, "Ini semua tidak mungkin sengaja terjadi. Ini pasti ada sesuatu. Aku harus mencari tahu mengapa desain itu terusak." Kokila ia melihat jam yang menunjukkan sebentar lagi klien Ahem akan datang untuk melihat desain yang telah rusak. Desain yang telah dibuat oleh Parat, suaminya. Kokila pun ia memohon kepada Kanaji untuk membantunya agar Parat suaminya bisa menyelesaikan itu semua tepat waktu. Sementara Parat ia semakin tegang karena sisa waktunya tidak banyak lagi. Parat bergumam, "Sepertinya aku tidak bisa membereskan semua desain ini." Lalu Kokila datang ke sana. Parat pun ia berkata, "Kokila, aku sepertinya akan mengecewakan Ahem." Di saat bersamaan, bel pintu pun berdering. Klien dan Cirat yang datang. Sementara Kokila ia menyemangati Parat agar ia bisa menyelesaikan desain ini secepat mungkin. Sementara keluarga Modi, mereka semua menyambut semua klien Ahem. Di saat bersamaan, tiba-tiba Ahem datang dan meminta klien untuk duduk. Gopi menghampiri Ahem dan berkata, "Ayah sebentar lagi akan selesai membuat semua desain itu." Ahem tersenyum kepada Gopi. Sementara Parat ia sedang berusaha untuk membereskan semua itu. Sementara Kokila dan Ahem mereka berdua nampak begitu tegang. Kokila, Hetal, dan Rasi nampak mereka semua sedang menyiapkan makanan untuk klien itu.
Klien Ahem memuji makanannya yang sangat begitu lezat. Semua anggota keluarga nampak begitu tegang menunggu Parat. Gopi ia menghampiri Parat dan berkata, "Ayah harus menang agar ayah bisa menyelesaikan semuanya dengan baik." Beberapa saat kemudian, Parat dan Gopi datang. Gopi menjelaskan bahwa desain ini hanya tinggal memberi warna saja. Sementara Ahem ia mempresentasikan semua proyeknya itu kepada klien. Sementara Parat ia sedang berusaha membereskan semua desainnya itu. Sementara klien nampak mereka sangat begitu terpukau dengan melihat desain tersebut. Sementara semua anggota keluarga nampak terlihat senang. Klien-klien itu memutuskan untuk memilih desain Ahem untuk proyeknya. Ahem tersenyum bahagia, tapi tidak dengan si cucunguk Rasi. Ia begitu sangat kesal karena Parat berhasil mendesain proyek Ahem. Tak sampai di situ, klien itu pun memuji Gopi dengan makanannya yang sangat begitu nikmat. Setelah itu, para klien itu pun pergi. Nenek memberi selamat kepada Parat yang telah berhasil membereskan semua proyek itu. Ahem berkata, "Ayah, terima kasih. Berkat ayah yang telah membereskan semua desain itu, keluarga Modi mendapatkan tanda perusahaan yang sangat besar." Cirat ia meminta maaf kepada Parat yang telah memarahinya. Jigna memberi ide bahwa kita harus memeriahkan semua ini dengan membuat acara semeriah mungkin. Kokila berkata, "Iya Jigna, kita harus memeriahkan kemenangan ini. Akan tetapi aku dan Hetal akan mencari tahu penyebab dari mengapa desain Parat bisa rusak." Sementara untuk pesta, Kokila meminta Rasi dan Gopi untuk menyiapkannya. Sementara Rasi ia mendengar Kokila akan mencari tahu penyebab mengapa desain Parat bisa rusak, ia mulai tegang. Setelah itu Kokila dan Hetal masuk ke ruangan tempat kerja Parat. Kokila yang mencurigai Rasi ia berkata, "Rasi, mengapa menurutmu di ruangan ini banyak semut?" Kokila pun menunjukkan telapak kaki yang ada di lantai. Rasi semakin tegang. Kokila berkata, "Aku curiga dengan orang di rumah ini yang telah merusak desain suamiku." Kokila ia berkata sambil ia menatap Rasi. Kemudian Kokila memanggil Gopi untuk menyamakan jejak kaki itu. Rasi semakin ketakutan. Kemudian Jigna menjelaskan, Kokila mungkin itu telapak kaki Ahem, Jigar atau Cirat. Akan tetapi Kokila tidak mempercayai itu. Kokila ia marah kepada Jigna karena ia telah tidak percaya kepada Kokila. Karena Kokila sangatlah yakin ini semua telah disengaja. Setelah itu Kokila meminta Rasi untuk menyamakan jejak kaki itu. Rasi dengan penuh ketakutan ia berjalan. Jigna yang sudah mengerti dengan tujuan Kokila ia segera mencoba membantu Rasi. Jigna berpura-pura menumpahkan air minum ke telapak kaki itu. Kokila yang melihat itu ia pun menegur Jigna. Kokila berkata, "Jigna, apa yang kamu lakukan?" Jigna menjawab, "Kakak, ini bukan masalah besar, jadi tolong jangan dibesar-besarkan." Rasi yang melihat semua itu ia tersenyum bahagia. Hetal menjelaskan, "Sudahlah Kokila. Lagi pula pun semua itu sudah beres, desainnya sudah beres. Kita sudah menang, semua ini tidak penting lagi." Kokila pun menjawab dengan lemas, "Baiklah." Rasi yang mendengar itu pun ia bernapas lega. Menjelang sore hari, keluarga Modi ada di ruangan keluarga. Tiba-tiba bel pintu berdering. Rasi membukakan pintu. Ternyata yang datang adalah Ahem, Jigar, dan Cirat. Sedangkan Gopi, Hetal, dan Kokila mereka sedang menyiapkan makan malam. Ahem membawa kue untuk merayakan keberhasilan proyeknya. Lalu Kokila meminta Rasi untuk mengambilkan pisau untuk memotong kue itu. Lalu Rasi pergi, kemudian Ahem meminta Parat untuk memotong kue itu. Akan tetapi Parat meminta Cirat. Cirat menolak karena Paratlah yang telah membuat klien menandatangani semua kontrak.
Parat pun ia memuji Gopi yang telah memberikannya semangat. Gopi tersenyum senang. Lain halnya dengan Rasi, ia sangat begitu kesal. Kemudian Ahe meminta Parat dan Kokila yang akan memotong kue itu. Jigna meminta Kokila untuk memegang tangan Parat, tetapi Kokila malu-malu. Dan pada akhirnya Ahem yang menyatukan tangan Parat dan Kokila. Parat memberikan potongan kue itu kepada Cirat. Menjelang pagi hari, nampak terlihat Jigna sedang berada di taman. Jigna nampak menghubungi Tole agar Tole bisa menjemputnya. Sedangkan Rasi ia sangat begitu kesal karena ia membawa cucian yang sangat banyak, 1 ember. Rasi kuku lutuk. Kokila yang mendengar semua itu ia bertanya, "Rasi, apa yang kamu katakan?" Rasi menjawab, "Tidak, Bibi." Kemudian Rasi menjemur pakaian tetapi selalu salah. Kokila terus menegur Rasi. Rasi semakin kesal dibuatnya. Rasi yang licik, ia pun mempunyai ide untuk mengerjai Kokila. Pastinya semakin penasaran kan? Nantikan di episode yang selanjutnya. Bila ada kata dan ucapan yang kurang tepat, Mimin mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.